Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfa Angriani dengan NIM 4522106, kelas 2E, jurusan Administrasi Niaga, Prodi D4 Administrasi Bisnis. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang nilai waktu dari uang pada mata kuliah Manajemen Keuangan. Untuk subpokok pertama yaitu definisi nilai waktu dari uang. Definisi pertama yaitu nilai waktu dari uang adalah kalkulasi nilai yang berdasarkan waktu atau hubungan antara waktu dan uang. Untuk pengertian yang kedua yaitu nilai nominal uang pada saat ini dapat berbeda dengan nilai nominal di masa yang akan datang. Atau dengan kata lain, uang yang kita terima sekarang dapat bernilai lebih dari uang yang dijanjikan pada suatu waktu di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu manfaat dari konsep nilai waktu dari uang. Ini diperlukan guna untuk merencanakan keuangan masa depan, agar kita dapat merencanakan keuangan kita di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu sifat dari bunga. Sifat bunga yang pertama yaitu pembayaran atas penggunaan uang, seperti pada saat kita meminjam uang di bank dan pasti akan memiliki bunga pada saat dikembalikan. Yang kedua yaitu kelebihan uang yang diterima atau dilunasi melebihi jumlah uang pokok pinjaman. Selanjutnya, macam-macam bunga. Yaitu pertama, bunga sederhana. Bunga sederhana adalah bunga yang dihitung atas jumlah pokok saja. Adapun rumusnya yaitu bunga sama dengan P kali I kali N, di mana P adalah nilai pokok, I adalah interest atau tingkat suku bunga, dan N adalah jumlah tahun. Selanjutnya yang kedua itu bunga majemuk. Bunga majemuk adalah perhitungan bunga atas nilai pokok dan bunga yang belum dibayar. Sebagian besar dari bisnis atau perusahaan yang ada lebih banyak menggunakan bunga majemuk dibandingkan dengan bunga sederhana, karena bunga majemuk dianggap lebih menguntungkan dibandingkan dengan bunga sederhana. Selanjutnya yaitu bunga majemuk. Adapun rumus mencari bunga majemuk yaitu F VF NI sama dengan 1 tambah I pangkat N, di mana F VF NI adalah faktor nilai masa depan untuk N periode pada bunga I, N adalah jumlah periode, dan I adalah suku bunga untuk periode tunggal. Selanjutnya ialah nilai masa depan dari jumlah tunggal. Nilai masa depan dari jumlah tunggal adalah nilai pada tanggal masa depan dari jumlah tertentu yang diinvestasikan dengan asumsi bunga majemuk. Adapun rumus mencari nilai masa depan dari jumlah tunggal yaitu FV sama dengan PV dikali F VF NI, di mana FV sama dengan adalah nilai masa depan, PV adalah nilai sekarang atau pokok dari jumlah tunggal, FVF NI adalah faktor nilai masa depan untuk N periode pada bunga I. Selanjutnya ialah nilai sekarang dari jumlah tunggal. Nilai sekarang dari jumlah tunggal dapat didefinisikan dengan nilai sekarang dari jumlah yang harus dibayar atau diterima pada masa depan dengan diasumsikan bunga majemuk, di mana rumusnya yaitu
PV sama dengan FV dikali PVF NI dengan keterangan FV adalah nilai masa depan, PV adalah nilai sekarang atau pokok jumlah tunggal, PVF NI adalah faktor nilai sekarang untuk N periode pada I. Selanjutnya yaitu anuitas. Adapun yang diperlukan anuitas, yang pertama, pembayaran atau penerimaan secara berkala dalam jumlah yang sama. Yang kedua, interval yang sama panjang di antara pembayaran atau penerimaan sewa tersebut. Yang ketiga, compounding bunga dilakukan sekali setiap interval. Selanjutnya adalah nilai masa depan dari anuitas biasa. Adapun definisinya ialah sewa terjadi pada setiap akhir periode dan tidak ada bunga selama periode pertama. Rumusnya ialah R dikali FVF dikurang OANI, di mana R adalah sewa periodik atau berkala, FVF dikurang 0ANI adalah faktor nilai masa depan anuitas biasa, I adalah suku bunga per periode, N adalah jumlah periode perhitungan bunga. Selanjutnya yaitu nilai masa depan dari anuitas jatuh tempo. Adapun definisinya ialah sewa yang terjadi pada setiap awal periode atau bunga akan terakumulasi selama periode pertama. Anuitas jatuh tempo datang pada tepat satu periode lebih awal dari anuitas biasa dan patokannya dan faktornya dikalikan nilai masa dengan cara faktor anuitas biasa ditambah suku bunga. Selanjutnya yaitu nilai sekarang dari anuitas biasa. Untuk definisinya ialah nilai sekarang dari serangkaian sewa bernominal sama yang akan ditarik pada interval yang sama dan sewa periode terjadi pada akhir periode. Untuk rumus dari nilai sekarang dari anuitas biasa yaitu R sama dengan PVF dikurang 0ANI, di mana R adalah sewa periodik atau anuitas biasa, PVF dikurang OANI adalah nilai sekarang dari anuitas biasa dari selama satu periode N pada bunga I. Selanjutnya yaitu nilai sekarang dari anuitas jatuh tempo. Definisinya dari nilai sekarang anuitas jatuh tempo adalah nilai sekarang dari serangkaian sewa bernominal sama yang akan ditarik atau diterima pada interval yang sama dan sewa periodik terjadi pada awal periode. Selanjutnya yaitu penilaian obligasi jangka panjang. Di sini terdapat dua arus kas. Yang pertama yaitu pembayaran bunga periodik atau anuitas itu sendiri. Kedua, pembayaran pokok pada saat jatuh tempo atau biasa disebut di jumlah tunggal. Selanjutnya yaitu pengukuran nilai sekarang. Adapun standar nasional akuntansi nomor 36 yang sekarang digunakan yaitu memperkenalkan pendekatan arus kas yang diperkirakan dengan menggunakan berbagai arus kas dan menggabungkan pula probabilitas arus kas. Standar nasional akuntansi nomor 36 ini
adalah standar yang masih berlaku sampai sekarang dan masih diterapkan. Selanjutnya yaitu 3 komponen suku bunga yang diterapkan. Pertama, tingkat imbas hasil murni, kedua, tingkat inflasi yang diperkirakan, dan yang ketiga, tingkat risiko kredit. Sekian penjelasan dari saya mengenai nilai waktu dari uang. Sedikit pesan dari saya yang saya dapatkan dari kutipan seseorang: jangan buang waktu atau uang, tetapi manfaatkan keduanya dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.